Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa dari kelas Turut B akan membacakan kitab Ta'limu Ta'lim bab Faslun fin niyati fi halit ta'allumi, yaitu pada bab atau pasal dalam berniat ketika hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Faslun ini adalah suatu pasal atau bab fin niyati dalam berniat fi hali ta'allumi, fi hali ketika ta'allumi belajar. Jadi pasal ini menjelaskan tentang bagaimana cara berniat ketika belajar. Tumma la budda minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Tumma kemudian la budda tidak boleh tidak minan niyati dalam berniat fi zamani, la budda tidak boleh tidak atau wajib minan niyati dalam berniat fi zamani pada saat atau pada waktu ta'allumil ilmi, mencari ilmu atau belajar. Jadi dijelaskan bahwasannya wajib seseorang yang hendak belajar itu berniat. Sebenarnya tidak hanya belajar saja, tetapi ketika kita akan hendak memulai aktivitas apapun, misalnya bekerja. Kenapa? Idan niyatu hiya al aslu fi jami'il ahwali. Ida karena an-niyatu, niat itu hiya itu al aslu adalah fondasi fi jami'il ahwali dalam seluruh keadaan. Jadi niat itu adalah fondasi atau keutamaan atau asal muasal di seluruh pekerjaan atau keadaan. Dijawablah kenapa ketika kita hendak melakukan aktivitas atau belajar itu kenapa niat dulu, karena niat merupakan asal muasal dari pekerjaan. Dengan niat maka pekerjaan itu akan bernilai. Dengan niat maka pekerjaan itu akan memperoleh pahala. Setiap pekerjaan itu dimulai dengan bagaimana niatnya. Kemudian, hal ini itu diambil dari liqaulihi alaihi sholatu wassalamu, perkataan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu sesungguhnya apa-apa al-a'malu pekerjaan binniyat tergantung pada niatnya. Menurut Imam Syafi'i bahwasannya dijelaskan seluruh pekerjaan itu akan bernilai pahala jika diniatkan, akan sah ketika diniatkan. Haditsun shahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa an Rasulillah, dan ditambah lagi yaitu hadis dan ditambahkan lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam, di sini kamnya itu bukan kam istifham, melainkan kam khabariyah, yaitu bukan yang berapa tapi bertanya, bukan, tapi suatu pernyataan. Kam, berapa min amalin, berapa banyak suatu amal, yatasawwaru bi suratin a'mali dunya, yang berbentuk dengan bentukan pekerjaan dunia, wa yasiru kemudian berubah bi husnin niat dengan kebaikan niat min a'malil akhirah menjadi pekerjaan akhirat. Maksudnya adalah Nabi memberitahukan bahwasanya berapa banyak amal yang dinilai atau yang dilihat seperti amalan dunia yang biasa saja,
tetapi berubah menjadi amal akhirat yang bernilai pahala. Misalnya ketika kita makan, minum, itu terlihat seperti perbuatan yang biasa saja, namun itu bisa mendatangkan pahala menjadi pekerjaan akhirat ketika dimulai dengan niat yang baik. Tuma wakam, dan berapa banyak min amalin, suatu pekerjaan yatasawwaru yang berbentuk bisuroti a'malul akhirah, dengan bentuk pekerjaan akhirat, summa kemudian yasiru berubah, min a'mali dunya bisu'in niat, menjadi amalan atau pekerjaan dunia dikarenakan niatnya yang buruk atau tidak baik. Jadi dijelaskan bahwasannya, dan berapa banyak amalan yang pada dasarnya terlihat seperti amalan yang akhirat gitu, tetapi berubah menjadi amalan dunia karena disebabkan buruknya niat. Amalan-amalan yang terlihat seperti ibadah, seperti misalnya sholat, ngaji, namun hal itu tidak bernilai pahala dikarenakan buruknya niat, menjadi amalan biasa saja. Wayam bagi, dan seharusnya ayan wiyal muta'alimu bi talabil ilmi, dan seharusnya seorang pelajar bi talabil ilmi ketika mencari ilmu, ridho Allah, niatkanlah untuk mencari ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah Ta'ala, wa darul akhirati, dan niatkan juga untuk mencari negara akhirat, maksudnya adalah pahala akhirat. Jadi dijelaskan bahwasannya seorang pelajar itu sepatutnya untuk berniat belajar karena mencari ridho Allah dan juga mencari pahala atau negeri akhirat. Di sini dijelaskan wa izalata, dan untuk menghilangkan al-jahli, kebodohan, an-nafsihi, yaitu kebodohan dirinya. Kenapa? Dijelaskan bahwasanya di sini, dan hilangkanlah kebodohan dirinya. Pada dasarnya, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Mereka itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, maka niatkanlah belajar untuk menghilangkan kebodohan. Wa ansa iril juhali, dan waw ini waw atof, yaitu menghilangkan juga kebodohan dari sairi sekelompok al-juhal, yaitu orang-orang yang bodoh. Dijelaskan juga bahwasannya, dan niatkanlah untuk menghilangkan kebodohan dari sekelompok orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian wa ihya ad-din, diniatkan pula untuk menghidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan mengkekalkan atau mengkokohkan Islam. Fa inna baqa al-islam, karena sesungguhnya kekokohan Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Jadi Islam itu bisa kokoh karena ketika seseorang itu berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli, wala, dan tidak yasihu sah az-zuhdu, seorang yang zuhud, wat taqwa, dan yang bertakwa, ma'al jahli, ketika dibersamai kebodohan. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang zuhud dan takwa, tidak sah kezuhudan dan ketakwaannya ketika mereka bodoh. Karena orang yang takwa itu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dipertanyakan ketakwaannya ketika dia bodoh, ketika dia tidak tahu bagaimana apa-apa saja perintah Allah, apa-apa saja larangannya. Itu alasan kenapa tidak sahnya ketakwaan atau kezuhudan seseorang apabila dibersamai dengan kebodohan. Wa ansyadana asy-syaikhul imam
al-imamu ajal Burhanuddin, dan wa ansyadana bersyair pada kami Syekh al-Imam Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah, sahibu penulis al-Hidayah, kitab Hidayah, syi'ran, suatu syair li ba'dihim, kepada sebagian mereka, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun, kerusakan, kabirun, yang besar, alimun mutahattikun, ketika seorang yang alim itu mutahattikun, ngawur, maksudnya adalah maka akan terjadi kerusakan yang besar ketika seseorang yang berilmu itu ngawur. Maksudnya ketika mutahattikun itu menceburkan diri. Ketika seseorang alim yang mengetahui sesuatu ilmu namun tidak diamalkan, namun masih tetap melakukan kemaksiatan, bahkan aib-aibnya juga tidak ditutup alias dibiarkan saja seperti biasa saja, maka nanti itu akan menjadi hal yang menyebabkan kerusakan yang besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Wa akbaru, dan lebih besar, ini ada isim takdil yang menjelaskan bahwasanya dan akan timbul kerusakan yang lebih besar darinya, jahilun, ketika seorang yang bodoh, mutanasikun, beribadah. Kenapa hal ini menimbulkan kerusakan yang lebih besar? Karena ketika seseorang yang bodoh atau tidak mengetahui ilmu beribadah, bisa jadi akidahnya itu tidaklah sempurna. Akidah merupakan sesuatu yang inti. Ketika itu rusak, maka akan merusak yang lainnya, dan ini lebih bahaya. Bisa jadi banyak orang yang mengira dia itu baik, tapi pada dasarnya akidahnya itu tidak baik, dan ketika ini diikuti maka akan menjadi hal yang buruk. Ini lebih besar tentunya daripada seorang yang alim tetapi bermaksiat, karena seorang yang alim ketauhidannya itu sempurna atau mengetahui tentang ilmu tauhid yang mengakibatkan tidak merusak ilmu tauhidnya. Huma, keduanya, fitnatun, akan menjadi fitnah fil alamin, di seluruh dunia, fil alamina, adimatun, naat kepada fitnah yang besar. Nah, hal ini akan menjadi fitnah yang besar ketika seseorang yang berilmu tetapi bermaksiat, ataupun orang yang jahil beribadah, ini akan menjadikan fitnah yang besar di muka bumi. Liman, bagi siapa yang bihima, keduanya, fidinihi, yatamasaku, mengikuti dua orang yang tadi dalam beragama. Jadi ketika orang-orang mengikuti mereka dalam beragama, maka akan menjadi fitnah yang besar sehingga akan menimbulkan kekacauan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.